Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, juga hadir sama kita ini ada BKM dari Al-Falah Sigli, berapa orang. Jadi selamat datang kepada jemaah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, mata'an lakum wa li an'amikum. Tetapi dalam memberikan nikmat ini ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Ada dua kelompok, kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Maka di dalam tafsir Jalalain, kadihun itu apa? Imma ayakuna khair, imma ayakuna syarr. Ada orang yang melakukan suatu hal yang positif, ada yang negatif. Padahal semua sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal arda wada'aha lil anam. Jadi fasilitas bumi ini diberikan oleh Allah kepada manusia. Kapan manusia teringat kepada Allah? Tatkala bumi ini tidak berfungsi lagi. Ini pembahasan yang pertemuan yang lalu. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Bumi tidak berfungsi lagi. Artinya apa? Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diciptakan bisa dimusnahkan oleh Allah, kemudian diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat lain diperingatkan juga manusia, wa idzal kawakibun tatarat. Kalau seandainya tata surya itu termasuk matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya, intatharat. Intatharat itu versi tafsir Jalalain. Beliau mengatakan intatharat inqadat, ya. Artinya sudah habis masanya. Jadi bulan saja habis masanya, matahari saja habis masanya, bumi saja habis masanya, langit saja ada masanya, apalagi manusia, ya. Jadi kita juga punya masa, punya waktu untuk menikmati nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia teringat kepada Allah? Memang dalam pembahasan surah lain Allah mengatakan dua hal, seburuk-buruknya manusia, sekafirnya manusia, semunafiknya manusia, dia akan teringat kepadaku pada dua hal. Ini salah satu antara dua hal itu yang akan kita pada subuh ini. Yang pertama, kalla sawfa ta'lamun. Ketika sakaratul maut, siapapun dia, kata Allah, tak pernah salat, tak pernah beribadah, dia ingkar kepadaku, dia munafik, dia kafir. Tetapi ketika dia sakaratul maut, kalla sawfa ta'lamun, dia akan tahu dirinya. Kenapa saya buat begini, buat begini, buat begini. Dua. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma itu ya dulu ala tartib at-tarahi. Tartib tarahi artinya seorang itu akan teringat kepada Allah yang kedua kalinya ketika apa? Dibangkitkan di padang mahsyar. Yang baru teringat itu. Dia baru teringat sekali lagi, ya Allah, untuk apa Engkau bangkitkan saja, matikan saja saya, ya Allah. Lagi mati, baik. Kenapa? Karena dia tahu dia masih berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dia sudah berbuat kejahatan. Sekarang kita lanjut pada surah An-Nazi'at. Jadi ayat 30-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ini kita bagi beberapa poin ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jadi kalau disebutkan yaum di situ, yaum itu hari kiamat ya. Makanya ketika di dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Setelah turun ayat itu, maka sebagian penafsir mengatakan itu ayat terakhir turun pada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sebentar lagi mau meninggal dunia. Makanya yaumun itu kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Yaumun di sini begitu juga. Yauma yatadzakkarul insan. Ini ceritanya apa? Cerita kiamat ini. Ketika waktu kiamat itu, baik itu nafkhatul ula atau nafkhatul tsaniyah, tiupan sangkakala yang pertama atau yang kedua, ketika itu manusia yatadzakkar. Yatadzakkar itu apa? Ini yufidul istidamah. Itu memberikan makna istidamah. Istidamah itu apa? Terus menerus, kontinu. Dari dia sakaratul maut dia teringat kepada Allah, sampai dia di alam barzah dia teringat kepada Allah, sampai dibangkitkan di padang mahsyar dia teringat kepada Allah, sampai dimasukkan ke dalam neraka dia juga teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia teringatnya apa? Perbuatan baik atau perbuatan buruk. Maka dalam tafsir Sawi apa kata beliau? Masa'a imma ayakuna khairan aw syarran. Apapun yang sudah dilakukan di dunia ini. Ya. Jadi makanya poin yang pertama itu apa? Al-yaum. Dia akan teringat kepada Allah, baik itu ketika tiupan sangkakala yang pertama. Kalau dia juga tidak menjumpai sangkakala yang pertama, ketika dia sakaratul maut. Satu. Yang kedua, ketika nafkhatul tsaniyah, ditiup sangkakala yang kedua, maka ketika itu dia juga teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, yatadzakkarul insan. Kenapa Allah menggunakan kalimat insan? Kenapa tidak an-nas? Manusia itu kan banyak. Al-insan manusia juga, an-nas juga manusia, al-bashar juga manusia, anam juga manusia, khairul anam, wal arda wada'aha lil anam. Kenapa tidak anam di sini? Syekh Utsman Al-Khamisi apa kata beliau? Begitu juga ada di dalam kitab Daqaiqul Furuq. Ini Abi Al-Askari. Jadi Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani. Satu lagi nanti Al-Furuq Al-Lughawiyah. Beliau mengatakan al-insan itu selalu menjurus kepada makna negatif. An-nas makna positif. Al-bashar, bashar itu ketika Rasulullah ngomong sama kafir Quraisy, ana basyarum mithlukum. Saya sama-sama terbuat dari tanah sama seperti kalian. Kakek kita sama, Nabi Adam, terbuat dari tanah. Ya, ini makna bashar. Jadi makanya kata-kata al-insan dalam Al-Quran itu menggambarkan orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, makna negatif. Makanya diberikan kalimat al-insan, didahulukan orang yang tidak patuh. Orang yang tidak patuh kata Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dia bimbang dia. Tetapi orang yang patuh dan taat kepada Allah, dia tidak pernah bimbang dan takut. Makanya dia mengatakan begini, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Jadi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia mengatakan saya sudah mengira kalau saya itu akan diberikan catatan sebelah kanan. Saya sudah menduga saya itu akan dimasukkan ke dalam surga, dan saya yakin betul ya, ini ketika seorang itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di dunia dia taat dan patuh kepada Allah. Tapi kalau dia tidak patuh, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, apa kata dia? Benejo kitab lu ni Allah, kalau duholo. Nyan, saya sudah tahu saya kemana. Dari mana dia tahu? Rasulullah memberikan isyarat. Seorang ketika sakaratul maut dia sudah tahu aina masirahu, kata Rasulullah. Kemana dia akan dibawa? Apakah dibawa ke dalam surga atau dibawa ke dalam neraka? Dari mana dia tahu? Dari perlakuan malaikat yang akan mencabut nyawanya. Makanya dari perlakuan malaikat saja kita sudah tahu. Kita bertamu ke rumah orang. Ketika sampai ke rumah orang lain, dijamu dengan sedemikian rupa. Artinya apa? Ini pasti hasilnya juga baik juga. Tetapi ketika kita bertamu ke rumah orang lain, dijamu dengan tidak baik, maka ini hasilnya pasti tidak baik. Ya, inilah yang maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu aina masirahu, kemana akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua.
Artinya apa? Dia selalu teringat-ingat. Ini namanya al-fi'lu yufidu al-istidamah. Kata kerja yang memberikan faedah apa? Istidamah, terus menerus. Dari mana kita tahu ada tasydid di situ? Kalau seandainya ayat ini tidak ada tasydidnya, yauma yadhkurul insan, waktu itu saja dia teringat kebaikan kejahatan. Tetapi ini tidak, terus teringat, yatadzakkarul insan. Ini sama seperti fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Artinya akan continue diberikan jalan keluar oleh Allah orang yang patuh dan taat kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada tasydid. Ini fi'il madhi, kata kerja, menunjukkan yufidu al-istidamah, terus menerus. Artinya apa? Manusia bu'oi mentasbih kepada Allah. Dia bu'o teringat kepada Allah. Dia tidak mau patuh kepada Allah. Allah katakan hana madalah, kata Allah, saya tidak rugi. Dia tidak salah, saya tidak rugi, kata Allah. Dia salah pun saya tidak menambahkan kekuasaanku, kata Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Binatang, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, lautan, semua bertasbih kepadaku, kata Allah. Kenapa? Karena mereka takut sekali kepada Allah. Maka di dalam kitab Al-Muwatta ada dua makhluk yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak takut datangnya kiamat. Itu dalam hadis itu. Pada halaman ini, kalau kita Al-Muwatta kan ada banyak versi. Versi apa? Cetakannya. Itu halaman 74. Di situ disebutkan illa al-insu wal jin. Yang tidak takut itu siapa? Manusia dan jin. Muyo dan baju. Hanayo. Kita pegah hai dengku, tengok kiamat. Hanayo kan, menjino juci mah. Hanayo kan. Jin begitu juga. Tetapi tumbuh-tumbuhan, binatang dan makhluk Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya dia tidak pernah berhenti bertasbih. Bahkan malaikat itu, kata Rasulullah SAW, yasjuduna lillahi yusabbihuna lillahi wa la yarfa'una ru'usahum hatta yaumal qiyamah. Ada malaikat yang terus bertasbih kepada Allah. Dia tidak pernah mengangkat kepalanya sebelum apa? Ditiup sangkakala itu baru dia berhenti. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, masa'a. Ini menunjukkan kepada apa-apa yang sudah dilakukan, apakah kebaikan atau kejahatan. Dia teringat kejahatan dia kok banyak sekali, kebaikan dia kok sedikit sekali. Ya, ini namanya masa'a. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini orang yang sudah seperti ini, kan nanti ada dua kelompok. Ini kelompok pertama ini. Artinya setelah diberikan fasilitas oleh Allah, ada kelompok yang tidak mau menggubris. Ada kelompok yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Ada kelompok jangankan mensyukuri nikmat Allah, medro haiduri je, Pak. Draw haiduri. Ya. Jadi dia terus berbuat maksiat, Kalau versi tafsir Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir mengatakan begini. Maksiat itu apa sebenarnya? Syahwat itu apa? Wattaba'u syahwat itu apa sebenarnya? Beliau menggambarkan dalam tafsir beliau, seseorang la yakhshallaha, dia tidak takut kepada Allah, wala yastahyuna minan nas, dan tidak malu sama manusia. Nyan menyona pekaten leganya, berarti syahwatnya sudah diutamakan. Ya, ini orang seperti ini, itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau, wattaba'u syahwat. Nyu syahwat saja dalam nalati, Pak. Kenapa? Dia tidak takut kepada Allah dan dia tidak pernah malu sama manusia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini orang yang seperti ini, wa burrizatil jahimu liman yara. Burriza itu kalau di dalam ilmu nahwu ada dhamir baris muttasil, baris munfasil. Baris itu nampak artinya, Pak. Ya. Barizah itu nampak artinya. Berarti menyona namurung baris nyadi deh tebe-tebe ya. Lawannya apa? Gaib ya. Atau waburiza itu dinampakkan kepada dia. Artinya seorang itu bisa melihat neraka nanti. Sebelum dia masuk ke dalam neraka, gambaran-gambarannya sudah dinampakkan. Bagaimana dinampakkan? Kita sudah pernah membahas beberapa pertemuan yang lalu. Ketika seseorang itu dia berbuat jahat, dia meninggal dunia, fanazala malakani, akan turun dua malaikat bikisain natin, dengan membawa kain kafan yang busuk. Maka ketika itu dia cium kupelnya. Apa kata dua malaikat ini? Waihak, wailak, celaka kamu, celaka kamu.
Maka kita berdoa bahwa Allah baik sampai geken lagi nya lima malaikat ni, Pak. Celaka kamu. Ukhruji ilan nar. Pergi kamu keluar masuk ke neraka. Gambaran neraka sudah diberitahukan oleh malaikat. Ya. Jadi gambarannya sudah diberitahukan oleh malaikat, sudah dinampakkan. Ron kedih tempat tu. Neraka tadi. Maka mulai dari situ dia terus sengsara sampai dibangkitkan nanti, Pak. Sampai dia nanti dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, wa burrizatil jahimu liman yara. Jahim adalah salah satu nama neraka. Neraka itu 7. Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Sekarang kenapa neraka jahim yang diinikan? Dalam Al-Quran tidak semuanya disebutkan. Kadang-kadang disebutkan jahannam, kadang-kadang disebutkan hawiyah, kadang-kadang disebutkan jahim, kadang-kadang disebutkan ladza, naran taladza. Itu ada apa sebenarnya? Dalam ilmu balaghah, di dalam kitab tafsir Ibnu Ashur, di dalam tafsir Zamakhsyari, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Jadi artinya majaz mursal apa? Kalimatnya disebutkan satu untuk mewakili yang lain. Neraka jahim disebutkan jahim untuk mewakili neraka-neraka yang lain. Disebutkan jahannam saja untuk mewakili neraka-neraka yang lain. Karena masuk neraka itu pelayanan satu pintu. Ya, kadang-kadangnya mentang pelayanan satu pintu. Kadangnya dah jak pakan tu wali kota pegat pun jadi KTP kan. Pelayanan satu pintu, Pak. Jak kena kala KTP, Pak. Neraka rupanya pelayanan satu pintu juga. Artinya apa? Seorang dilayani melalui neraka jahannam. Jadi kalau ingin masuk neraka itu semua satu pintu melalui jahannam. Untuk pak muka ni, Pak. Ya. Ini artinya apa? Dilayani melalui satu pintu. Beres mandu. Jadi hana perleh tutah-tutah anda ketika cari umumnya neraka hawiyah balik gate padung ruangan padung dah midai, maka tidak usah repot-repot, sudah diberikan kecanggihan yang luar biasa, masuk saja melalui jahannam, Pak. Menggema ni, Pak. Ya, biasanya katanya kalau pergi ke bandara kan susah, Pak. Ya, apalagi bandara luar negeri itu, Pak. Gate-nya sampai ratusan gate, Pak. Mumang ni, Pak. Katanya panen nala gate, Pak. Gate 2, Pak. Kalau di sana itu gate ratusan gate, Pak. Tapi tahu leo, lomnya kereta api berkata, lom, Pak. Honyo gate golomnya, mentang puluhan ratusan kedih ratusan ni. Nyan bolom 5 sekian kedih lom jauh dah jam. Kan tutah ni, Pak. Artinya apa? Di sana tak diberikan kesusahan oleh Allah. Hana tutah ini, tenang mentang tu. Gate padun, gate 3 sekian, mentang melalui je mukemah gerodiknya, Pak. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Artinya diberikan kemudahan-kemudahan. Tak perlu apa namanya susah, hana boleh susah. Ini seperti orang bertanya begini, di neraka ada apa di neraka? Pernah tempat tinggal? Tenang mentang, nanya tempat tinggal di neraka. Bahkan disebutkan di situ dalam tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Jadi al-falaq di situ adalah Rabbil falaq yang mengatur istana yang ada di dalam neraka. Walaupun di situ ada beberapa pengertian falaq. Salah satunya kata Imam Al-Baydawi, falaq itu adalah al-qasru finnar. Rupanya hotel dalam neraka. Tenang saja. Itu menyona urang homja. Hana perle gunda, na tempat makanan pina, minuman pina, mandum na. Dan tempatnya luas sekali. Hana icok legau. Kalau di dunia kan kita takut diambil oleh orang lain, Pak. Nya tanah lun baik-baik gede. Jak bak pertanahan jamnya. Hanya hana pakai sertifikat je gede, Pak. Jadi artinya apa? Khalidina fiha abada. Mau kekal bisa juga kekal kata Allah. Ya. Mau keluar bisa juga kata Allah. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa burrizatil jahim, neraka itu akan dinampakkan. Jadi maksud dinampakkan di sini bisa saja seperti tadi diberikan gambaran oleh malaikat. Yang kedua, ketika berada di padang mahsyar, ini kita bisa melihat dalam tafsir Ibnu Abbas, kemudian di dalam kitab Minhajul Abidin, di situ disebutkan seorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia sudah bisa mendengar suara neraka. Sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Neraka itu tatkala mendengar manusia sudah dibangkitkan di padang mahsyar, sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Dia berteriak dan marahnya luar biasa. Dia memanggil semua penduduk itu untuk masuk ke dalam. Sehingga kata Ibnu Abbas apa? Bi kalamin fasih. Neraka itu memanggil penduduknya dengan kalimat yang fasih sekali. Kiban fasih. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan, umaka kenang lun dah bukan hebat. Menyaino kah apa? Ibrahim. Manina Ibrahim kan lun dron. Pati bukan Ibrahim bin fulan.
Oh drone sama acik lagi lun. Ibrahim bin fulan menyokal heboh. Yang sudah ini. Apalagi 4, apalagi 5. Maka ketika nanti di padang mahsyar, siap-siap saja dipanggil. Ini kata Ibn Abbas bi kalamin fasihi. Jadi tad'u man atbara wa tawalla. Neraka itu memanggil orang yang merespon atau orang yang tidak merespon. Nauru ya plung, oh ne plung drone kata neraka. Oh ne plung. Maka dipanggil dengan fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Apeh nek itu mendu balik neraka. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. 5 yara. Siapa yang bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri? Ya, jadi artinya apa? Orang ini akan dimasukkan ke neraka. Di situ disebutkan dia sudah bisa mendengar bagaimana suara neraka itu dengan 500 tahun perjalanan kaki. Artinya 500 tahun perjalanan kaki baru dia sampai ke neraka. Tetapi neraka sudah bisa didengar suara neraka itu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Ini 5 yara. Ini bagi dua kelompok. Yang pertama ini akan digiring ke neraka. Al-mu'min wal kafir. Ada orang mukmin yang digiring ke neraka. Ini juga termasuk di dalam tafsir Sawi. Wa in kana mu'minan. Mu'minan bagaimana? Dijelaskan secara rinci oleh beliau. Mu'minan asiyan. Seorang mukmin yang berbuat maksiat. Gaknya mukmin, gaknya yakin kepada Allah, tapi dia buat maksiat. Makanya kenapa di dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir As-Sa'di, beliau membedakan iman dan amal saleh. Iman itu apa? Al-imanu bil khuluq. Wal amal saleh bil jawarih. Iman itu dengan hati. Banyak orang yang yakin dan kepada Allah. Drona yakin nurul kema, yakin kematian, yakin nurul kebangkitan, yakin surga neraka, yakin, cukup yakin lun. Rukun iman itu ada semua sama dia. Yakin kepada kitab, yakin dah. Nana temayang, temayang dah ni mai. Nana bayi takut, aja. Nana puasa, aja. Dia cukup imannya saja, iman kepada Allah, tetapi tidak amal salihah. Dia cuma yakin dengan hatinya kepada Allah. Nyorurung tipe-tipe begini yang gede dalam neraka. Ada juga orang yang yakin kepada Allah, tetapi ketika beribadah itu kadang-kadang jelek-jelek, kadang-kadang ria, ada unsur rianya bermasalah sih. Karena amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau versi Syarah Al-Kabir fi Arba'in Nawawiyah itu 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua atba'u Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau versi Fudail bin Ayad, apa kata beliau? Syarat diterima amal itu, yang pertama al-ikhlas. Ikhlas karena Allah. Ikhlas itu ibadah hati yang tidak bisa, yang tidak ada yang tahu. Yang kedua as-shawab. Shawab itu apa? Benar. Ibadahnya benar. Walaupun dia ikhlas sekali pergi ke masjid, tetapi wudunya tidak benar, salatnya tidak benar, fatihahnya tidak benar, rukunya tidak benar, sujudnya tidak benar, dan tidak khusyuk pada Allah, fa'amaluhu mardud. Amalnya juga ditolak. Makanya tamurno kita belajar kiban cara cok wudu beget, kiban pegelih najis. Bagaimana kita ikhlas pada Allah? Najis ada di tubuh kita. Najis dalam tubuh kita. Dan kita tidak tahu bagaimana membersihkan najis itu. Makanya ibadah itu diterima oleh Allah, ibadah itu sudah benar. Makanya Fatihah salah tamurno Fatihah. Kalau rukuk salah tamurno kibar rukuk yang gen. Sujud salah tamurno kibar sujud yang gen. Maka Imam Syafi'i kan mengatakan begini. Kalau seandainya anggota tubuh itu, anggota 7 itu tidak mengenai lantai ini, maka fa'id as-sujud, ulangi sujudmu. Kenapa? Sujud itu rukun. A'id as-sujud, kata beliau, ulangi sujud. Kenapa? Tidak diperkirakan salat kita. Ada seorang, di situ tidak disebutkan sahabat. Rasulullah SAW memperhatikan seorang laki-laki yang salah Allah. Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Ulang salatmu. Salat lagi dia, Allah Akbar. Ulang salatmu, kata Rasulullah. Ini laki-laki ini bertanya, ada apa dengan saya? Kamu tidak tumak ninah. Lagi urung ya pelung temayang. Kamu tak pelung lihat temayang. Salat kau ingin mencari ketenangan jiwa. Jaga tenang jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainnal qulub. Jadi artinya ketika masuk ke masjid itu, walaupun dalam badan apa bukan mah, dah pelung. Tuna Allah. Assalamualaikum. Mendengar napah ni. Kita kan ingin mencari ketenangan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini 5 yara ini. Kalau dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi, 5 yara kata beliau. Untuk semuanya, siapapun yang melihat neraka, yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan 5 yara lil mu'min
wal kafir, untuk mukmin dan kafir. Kafir kita sudah pernah membahas kafir itu. Jadi kafir itu bukan kita melihat orang apa namanya, boleh kafir. Kafir itu kan ada 7. Mudah-mudahan bisa kita sebutkan 7. Ada kufur nikmat, ada kufur i'tiqad, ada kufur ihsan, ada kufur inad, ada kufur juhud, ada kufur ingkar, ada kufur nifak. Nyoku kufur menuju kufur nifak. Orang-orang ini ditambah satu lagi, al-mu'min al-asi. Seorang mukmin dia yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin kepada kitab, yakin hari kiamat, yakin pada takdir, tapi dia tidak berbuat apa yang diinginkan oleh Allah. Kemudian dia berbuat juga, tetapi mungkin nanti penyanyi naria. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sebuah hadis qudsi apa kata Allah? Kepada orang-orang yang ria dalam beribadah. Ria itu maksudnya supaya dilihat oleh orang lain. Ru'yah, ra'a, lima yara. Ria dilihat oleh orang lain. Allah mengatakan kepada orang-orang ini, kamu pergi kepada orang-orang yang dulu kamu beribadah gara-gara dia. Jangan minta pahala sama saya, kata Allah. Jadi makanya kalau kita ini pergi ke suatu tempat, baik hana mau tagai, Pak. Umpamanya dia hana mau tagai, ngempak kecil, hana ada ba urang meninggal. Umpamanya kotornya baik hana mau tagai. Maka karena nit katanya hana mau, maka pahala hana mau cik. Ya. Maka dua-dua hana mau. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan, mintalah pahala kepada orang-orang yang kamu ria sama dia. Kamu pergi gara-gara dia. Hana tu tak ada apa-apa. Sudah, kita lanjut lagi. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Barang siapa yang tagha. Tagha ini apa? Allah kadang-kadang menggunakan kalimat tagha itu untuk yang tidak berakal. Dan kadang-kadang untuk yang berakal. Untuk yang tidak berakal siapa? Untuk air. Ketika pada masa Nabi Nuh alaihissalam, Allah berfirman kepada Nuh, falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tatkala air itu sudah naik. Sekarang kita lihat makna tagha sebenarnya apa? Tagha itu membangkang. Tagha itu tidak terkontrol. Tagha itu sudah berbuat di luar kontrolan. Ya, itu tagha namanya. Air pada masa Nabi Nuh alaihissalam tidak terkontrol lagi, tidak terkontrol lagi. Artinya apa? Semua yang tidak patuh kepada perintah Allah semua akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya air katanya itu nami kan terkontrol, Pak. Cuma 1 jam saja. Cuma 1 jam saja dia ngamuk, marah, dia ambil semuanya. Itu sailal arim namanya. Kemudian kalau gempa, cuma sebentar setelah itu tidak ada lagi, Pak. Tetapi air pada masa Nabi Nuh alaihissalam tidak terkontrol, Pak. Ini tagha namanya. Kapan dia itu terkontrol kembali? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, "Ya ardu bla'i ma'aki." Sudah cukup kata Allah. Ya, baru dia berhenti, Pak. Air itu takut sekali dia kepada Allah. Kemudian langit begitu juga takut sekali kepada Allah. Yang katanya hanayo macuma. Air ketika diperintahkan, "Ya ardu bla'i ma'aki." Kamu cukup. Sekarang telan kembali airmu, maka ditelan kembali. Maknanya apa? Orang yang tidak naik ke dalam kapal Nabi Nuh semua habis. Kenapa? Karena air itu sudah tagha, tidak terkontrol lagi, Pak. Ini maknanya tagha juga. Fa amma man tagha, ada orang sudah tidak terkontrol lagi. Ibebut ma'tiyut idalimi kok mana terkontrol lagi, Pak. Artinya dia tahu maksiat itu tidak baik tapi dia lakukan juga. Dia tahu meninggalkan salat itu berdosa, dia tinggalkan juga. Dia tahu kalau tidak bayar zakat wajib itu yang wajib, dia berdosa. Dia tahu bukan tidak tahu. Dia tahu menzalimi orang lain tidak baik. Dia tahu mengelabui orang lain tidak baik. Ini namanya tagha. Jiwanya sudah tidak terkontrol lagi. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kalau kamu ingin jadi orang baik, kontrol dulu jiwamu, kata Allah. Fakku rakabah. Maka inilah tafsiran Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan, kalau ingin jiwa kita baik, lo ingin jib, jiwa ini ada kontrolnya, Pak. Kalaupun kita taat dan patuh kepada Allah, jiwa tidak terkontrol, ya, ini nanti masuk ke dalam kategori ini, Pak. Artinya wa ataral hayatad dunya, masuk ke dalam kelompok tagha juga lagi, Pak. Kenapa? Karena tidak terkontrol jiwa dia. Kontrol dulu jiwamu. Fakku rakabah. Arti fakku rakabah dalam tafsir Ibnu Arabi, kalau kamu ingin jadi orang baik, hatimu itu kamu kontrol, syahwat itu kamu kontrol, Pak. Bukan dia yang mengontrol kamu. Kalau sudah berhasil mengontrol dia, lain semua bisa terkontrol semuanya. Makanya ketika kita berbuat maksiat, jangan salahkan tangan berbuat maksiat. Jangan betalah mata pegang mati kalian mati. Betalah perut di baju yang haram.
baik petalah kaki jabat debat harum. Salahkan hati. Ya. Yang menyuruh tangan berbuat maksiat hati banyak. Yang menyuruh seorang untuk menzalimi orang lain hati yang menyuruh. Dia nyuruh ke tangan dia. Dia nyuruh ke matanya. Dia nyuruh ke perutnya. Maka supaya baik semuanya, hati baik hati, jaro-jaro gen yang baik. Hana pun tak epoh jaronya baik. Ya. Maka jika ketika anak katanya macam-macam, hana pun tak kena anak mah. Tak kena anak sama lagi tak kena draw katanya mah. Ya. Anak lagi nya gara-gara katanya hana tak didik gen. Maka punya tak kena anak. Bibi anak hanjung berarti sama lagi tak kena draw hanjung cik katanya. Ya. Di bagaimana caranya? Kita baik-baik, kita apa namanya? Makanya pendidikan yang pertama itu, pendidikan spiritual itu adalah as-salah. Ya, sebagaimana Luqman mengatakan kepada anaknya, aqimis salah. Kalau ingin mendidik karakter anak, kan tak didik karakter ulai ini, Pak. Karakternya ulai tak didik, Pak. Spiritual anak. Ketika spiritualnya baik, semua baik. Ketika salatnya baik, semuanya baik. Ya temayang, ada permun je, ada permun. Tapi kan Allah anak buku untuk aterai temayang gedro je, ya, Pak. Maka jangan salahkan dia kalau dia tidak salah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Fa amma man taha. Ini ada dua syarat kata Allah. Ini namanya jumlah syartiyahnya. Cuma digunakan fa di sini. Ini amma syartiyah. Fa amma man taha, orang yang sudah kelewat batas. Berbuat maksiat, tidak salat, tidak beribadah, berbuat jauh dari Allah dan lain sebagainya. Satu. Wa atharal hayatad dunya. Atharal hayatad dunya. Dia sudah dunia itu sudah mempengaruhi dia. Ya. Inilah yang Rasulullah katakan dalam sebuah hadis apa? Barang siapa yang menjadikan man ista'badad dunia, yang menjadikan dunia sebagai tuannya, siap-siap jadi budak dunia, diatur oleh dunia. Maka katanya sebagian kakak diatur oleh dunia. Nyawatenyo katanya diatur oleh dunia, sehingga kita cepet sekali gara-gara diatur oleh dunia. Seorang yang menjadikan jabatan sebagai tuannya, dia diatur oleh jabatannya. Ya. Dia diatur oleh jabatannya. Baju-baju kau kaheli, ya wajar karena saudara kerja demikian, Pak. Ya, jadi artinya apa? Kalau melanggar baju dipecat, Pak. Dipecat. Karena sistemnya memang seperti itu. Kamu mau jadi ini, harus begini-begini. Kita diatur oleh jabatan itu, Pak. Jadi makanya jadikanlah Allah sebagai Tuhan. Kenapa? Supaya diatur oleh Allah. Ketika diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya demi kita sendiri, Pak. Gedanya gatur oleh Allah, ne temayang, ne pubutnya, ne pubuji, temayang ke gedanya. Ne sedekah ke gedanya kan ke orang lain, Pak. Sudah, ini namanya atharal hayati dunia. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Nasiyal akhirah, dia lupa kepada akhirat, wa amila bid dunia, dan dia teringat kepada dunia. Menyorong tua ke mati, menyorong tua ke akhirat, urung tua ke Allah, urung tua surga neraka, itu masuk ke dalam kategori atharal hayatad dunia. Artinya sudah ada ini dalam hati dia. Apa kata Imam Ghazali? La yumkin ayatajamma baina hubbaini. Tidak mungkin ada dua cinta dalam hati ini. Cinta akhirat, cinta dunia. Hana mungkin. Tidak orang yang pegah bina. Dia ngomong dalam hati dia, saya cinta sekali kepada akhirat, dan saya juga cinta sekali kepada dunia. Tak mungkin saya lepaskan. Bohong dia, Pak. Kalau dia sudah ngomong cinta kepada dunia, dia tidak mungkin akan cinta kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, dia tidak akan mungkin cinta kepada dunia. Makanya ketika kita sedang berada di kios, di kedai, di kios, kedai kopi, yang teo yang po kedai kopi kita nyawa, Pak. Ketika azan berlangsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mentang tak duinat, yang berarti cinta dunia ni, Pak. Tidak ada lo cinta dunia dan cinta akhirat, hana mungkin, Pak. Ya. Seorang yang takut kalau kedainya itu ditutup akan mengurangi labanya, dia berarti sudah cinta kepada hartanya. Maka Allah mengatakan begini, hati-hati kata Allah. Barang siapa yang cinta kepada hartanya, cinta kepada dunia, cinta kepada melebihi cinta kepadaku, kata Allah, fatarabbasu, siap-siap dan bekal, kata Allah. Itu usahamu bisa saya buat hilang, itu kata Allah. Itu anak-anakmu bisa saja tidak patuh kepadamu. Itu semua usahamu saya bisa saya jadikan tidak ada berkahnya, kata Allah. Fatarabbasu. Jadi makanya inilah kata Imam Ghazali, tidak mungkin ada dua cinta. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan itu selalu di dalam pantauan Allah. Lun hae lebu bino de kejatat li malaikat dibuat begini, saya tidak mau riya. Kenapa? Nanti amal ibadah saya mardud, ditolak oleh Allah. Saya tidak mau menzalimi orang lain. Kenapa? Nanti ipututah lullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lun hae lencok hak gak pakai, nanti di hari kiamat saya harus mengembalikan lagi punya dia. Susahnya apa? Bukan itu yang dikembalikan, Pak, tetapi amal ibadah kita yang kita berikan kepada dia.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini ada fa ini fa jawab. Kalau ada dua syarat ini sudah cukup bagi mereka itu untuk bisa masuk ke dalam neraka. Kita tak rasa-rasa apa? Nah, dua syaratnya. Syaratnya apa? Taqa itu sudah kelewat batas. Ketika disuruh salat, disuruh tidak mau dia berbuat maksiat lagi, Pak. Ini taqa namanya. Allah juga ngomong taqa kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu taqa. Makanya taqa itu kadang-kadang untuk air Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua untuk Fir'aun, yang ketiga untuk manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Makanya cukup dua syarat saja. Yang nerakanya kali tabuking neraka. Menyukana dua syarat kali tabuking neraka. Apa itu taqa wa atharal hayatad dunia? Kalimat atharal hayatad dunia, seseorang yang itu masuk semuanya apa? Urang tamak. Maka kata Imam Ghazali, man tama'a, barang siapa yang tamak, maka akan mewariskan sifat bakhil pada hatinya. Hana urung tamak, hana bakhil. Dia artinya apa? Setelah dia mencari-cari, dia tidak mau harta dia yang sudah dia cari berkurang. Inilah mewariskan sifat bakhil. Maka di sini masuk semuanya ini. Maka disebutkan dua syarat secara umum. Fa amman taqa, barang siapa yang sudah kelewat batas. Apakah dia mukmin ataukah dia kafir? Kelewat batas bagaimana? Dia sudah saya berikan dua potensi. Sudah saya ajarkan kebaikan, kejahatan, tetapi dia tidak mau berbuat baik, kata Allah. Ini kan taqa namanya apa? Ya. Orang mukmin begitu juga. Dia sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dia sudah bersaksi Muhammad itu utusan Allah, tapi tidak berbuat apa yang disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk taqa juga. Wa atharal hayatad dunia, masuk semuanya di situ. Dia masuk, dia tamak kepada harta, dia bakhil dan lain sebagainya. Tidak orang menyukai dipikir dunia, hanya pikir akhirat. Ya. Tapi tidak orang menyukai pikir akhirat, hanya pikir dunia. Maksudnya bagaimana? Inilah namanya mengakhiratkan dunia. Kita hidup di dunia, tapi dapat pahala akhirat. Gedanya ada mekat, hanya ada pengegap. Itu buat dunia apa? Tetapi dapat pahala akhiratnya. Artinya apa? Dia takut sekali kalau itu mengegap dia berdosa. Makanya hari-harinya terus tidak berdosa. Sudah dapat pahala akhirat, sudah dapat akhirat. Ini dia lakukan sebagai apa? Sebagai bukti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta kepada dunia. Ya, ini Pak. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ma'wanya ruile, Pak. Ya. Nyo ke ma'wa apa saja ini Pak. Jadi nyo ma'wa al-ma'wa. Kata Imam Al-Qurtubi, ini sebenarnya supaya untuk mempermudah ini, Pak. Maka dimunculkan dalam tafsir. Ini alif lam itu, alif lam iwadan an damir hu. Kata ganti dari hu. Sebenarnya fa innal jahima hiya ma'wahu, tempat kembalinya dia. Ya. Jadi maka dalam ilmu nahwu itu bisa alif lam sebagai kata ganti hu. Maka digunakan alif lam yang sebenarnya dalam tafsirnya ma'wahu, tempat kembali dia. Ya. Maka digunakanlah alif lam. Jadi makanya alif lam itu fungsinya kan luar biasa alif lam. Ada neraka itu nanti naran talazza, tidak menggunakan alif lam. Ada juga dalam Al-Quran finnari khalidina fiha abada, menggunakan alif lam. Itu kalimatnya berbeda. Kalau menggunakan alif lam, seorang itu sudah sesuai prosedurnya untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah. Seorang yang berbuat maksiat, fala amma man taqa, ya ini Pak nih. Taqa wa atharal hayatad dunia, sudah cukup syarat untuk masuk ke neraka. Makanya neraka itu menggunakan alif lam. Finnar. Sekarang kalau tidak menggunakan alif lam, naran talazza, tidak ada kita jumpai dalam Al-Quran an-nara talazza, tidak ada an-nara talazza, tidak ada. Yang ada nara talazza. Dan tidak ada kiraan yang membaca an-nara talazza. Kenapa tidak ada alif lam? Ini kata Imam Al-Baghawi, kata Imam Al-Qurtubi, kata Imam At-Tabari, itu lid an-nakirah lid tahwil, untuk menakut-nakuti saja. Makanya ditakut-takuti oleh Allah. Baik ne paju haram be, baik ne cok atagop be, baik ne pupuk lagi nyo, ne pupuk lagi ye untuk naran talazza. Ya, ne banyak. Neraka sudah menunggumu. Tetapi kalau menggunakan alif lam itu prosedur sudah sesuai. Kalau ditanya nanti pekan lun nama neraka yang lekas sesuai prosedur. Kamu sudah di dunia berbuat ini, ne sebungagam, ne cok hagam, ne pegaknyo, ne pegak je, sehingga murkaku itu muncul, kata Allah. Karena murkaku muncul, saya masukkan kamu ke dalam neraka. Maka ayat Al-Quran itu kan ada dua nar naib.
Ada menggunakan alif lam, ada tidak menggunakan alif lam. Surga begitu juga. Kalimat jannah itu menggunakan alif lam, kadang-kadang tidak menggunakan alif lam. Mana contohnya? Fi apa namanya? Jannatin na'im fil yadkhulunal jannah pakai alif lam. Pada ayat lain fi jannatin 'aliyah, mana alif lamnya? Kok sudah hilang? Yang tidak ada alif lam itu litasywik namanya. Apa litasywik? Kamu kalau patuh kepadaku, kamu jalankan ini, jalankan itu, surga sudah menunggumu. Ya, ne banyak. Nya lagi kita pegah pak anak dia kan? Aina menyona murno, ne pegahnya ayah bro kendaraan ni, ayah bro laptop untuk pegat tugas. Nya, artinya janji, Pak. Bisa saja tidak masuk ke surga gara-gara apa? Kamu langgeh, yang banyak. Ini namanya litaswik. Allah mau kita masuk ke dalam surga, maka ditawarkan beberapa hal. Tetapi kalau al-jannah menggunakan alif lam itu sudah sesuai prosedur. Si fulan patuh dan taat kepada Allah, kemudian dia meninggal, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, diberikan kitab dia sebelah kanannya, kamu sudah sesuai prosedur untuk masuk ke dalam surga. Ya. Apa namanya? Kita lanjut sedikit lagi. Oh, ini sudah 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi. Wa amman khafa maqama rabbih. Ya, ini kelompok yang kedua. Tadi kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama, 2 syarat tadi sudah bisa untuk masuk ke neraka. Dia sudah bisa memboking neraka. Sekarang kita ingin memboking surga, bagaimana caranya? Ulun mana booking surga ke neraka? Aku dah booking neraka apa? Hana dah booking pi neraka menyuruh hana batu dan tang pada Allah. Cara booking surga. Wa amma man khafa maqama rabbih. Makna khafa maqama rabbih, dia setiap geraknya merasa dia itu selalu dipantau oleh Allah, maka dia takut sekali pada Allah. Katanya pakan ya nak becu, lu yo ke Allah. Pakan ya bina, lu yo ke Allah. Kenapa hana nak mengagap, lu yo ke Allah. Ya ni Pak. Ini syarat pertama kalau sudah begini, nyan bebe surga kana Pak. Tapi sebagian orang itu apa? Dia tidak malu lagi sama manusia dan tidak takut lagi kepada Allah. Ibu boleh juga Pak. Ya, ibu boleh juga. Ini seperti kaum Madian ketika dinasihati oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Ai baiknya kurung timbangan. Di bawah timbangan diletakkan suatu hal yang lain. Sehingga ketika ditimbang 1 kilo ke 1 kilo. Maka menyogetanya lagi pun kita pegat lagi haji. Wailul lil mutaffifin. Artinya apa? 1 kilo ke 1 kilo le Pak. Kurung badung on kurungnya. Walaupun badung on kurung Pak. Kita jangan bangga dulu. Kalau cok lebar dia dengkunya. Nah teribedra, ka tribenya, ka lelau. Dosa kita betul makin bertambah. Karena mereka tidak percaya kepada Nabi Syuaib alaihissalam, maka ketika itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan apa? Hana berlaya kamu hana je. Hana ya bacut dan ya. Kalau kami tidak berbuat, kapan lagi? Ya, pajanlah. Tak pegat lagi ya. Makanya mereka itu orang-orang seperti ini dia tidak takut kepada siapapun. Kepada Nabi-Nya tidak takut, Allah tidak takut dan tidak malu lagi pada manusia. Artinya kaum Syuaib itu mereka sudah dikenal memang mengurangi timbangan. Tapi hana maleci Pak, hana maleci. Maka dia menyona urung hana maleci, sama lagi kaum Syuaib Pak. Ya kaum Madian itu dan siap-siap akan diazab seperti mereka. Ini namanya wa amma man khafa maqama rabbih. Dia takut sekali pada Allah. Sebagaimana ungkapan malaikat Jibril ketika ditanya oleh Rasulullah, Jibril, pekan ron kapaduro hanantru balun. Bahkan dalam sebuah riwayat 15 hari. Apa kata Jibril? Yang mengatur hidupku itu bukan saya, kata Jibril. Yang mengatur masa lalu saya, masa depan saya, dan sekarang itu adalah Allah. Saya takut sekali kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, saya patuh dan taat. Kenapa? Saya masa depan saya tidak tahu saya. Walaupun masa lalu saya sudah tahu. Masa sekarang saya itulah yang saya jalani. Apalagi masa depan saya. Maka saya mendatangimu bukan keinginan saya sendiri. Tetapi apa? Saya diperintahkan oleh Allah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril ya ke Allah ya Pak. Kata katanya hana ya ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah, ini syarat yang pertama kalau ingin ingin booking surga istilahnya Pak. Yang kedua, wa nahan nafsa anil hawa. Menahan nafsu ini Pak. Apa maksud menahan nafsu ini? Apakah setiap seseorang itu dia ini nyobain lembaga, nyobain lembaga. Apakah seperti itu? Kita mengambil tafsir Al-Baghawi Pak. Apa kata Imam Al-Baghawi? Kana ar-rajul, ada seorang laki-laki yahtammu bil maksiyah. Dia itu sangat mementingkan maksiat itu. Artinya apa? Menyo hana tapengegap, nyan Pak. Hana tapengegap, hana lebar ya. Menyo hana tapekurung, tapegas spek besi itu 12.
Spek besi yang tiploh gepegah 12. Yang banyak padun tak besar 12. Hana mungkin urung ya tok-tok kalau besar 12 pekon ni mah. Tak mungkin mah. Maka kata Imam Al-Baghawi, orang yang menahan nafsa anil hawa, kemungkinan besar untuk berbuat maksiat ada sama dia. Kemungkinan untuk curang ada sama dia, tetapi tiba-tiba ya khafullah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ke Allah apa? Akhirnya apa? Tidak jadi dia berbuat seperti tadi. Tidak jadi, kesempatan ada dan dia tidak jadi. Menyawatnya sebagian orang kesempatan hana apa? Nyon lun menyoje kenyat lun akan nyukrufinya. Golom jadilah kesempatan hana itu pun hana. Itu kan kalau jadi Pak Nyohana jadi kah hana aja. Nyo kesempatan kana ini ke mata Pak. Kesempatan berbuat maksiat sudah ada di depan mata. Ketika itu dia merubah niat dia tidak jadi Pak. Inilah kelompok wanahan nafsa anil hawa. Ya Pak. Yang menyona urang lagi-lagi nya. Mudah-mudahan Pak katanya amin ya Pak. Menyona lagi-lagi nya. Nyan bebe surga akan urungnya. Tetapi menyona lagi pun muno fa amma mantaka, dia itu bertolak belakang dengan batinnya, dia mencurangi orang lain, bertolak belakang dengan batin. Kenapa? Batin itu sudah diajarkan oleh Allah. Lagi laptop. Kita laptop itu ketika diinstal itu, di dalam laptop dimasukkan apa? Antivirus. Ketika virus manapun masuk, antivirus tahu dia Pak, langsung dia tolak. Ketika kejahatan masuk ke tubuh kita tahu kalau itu jahat. Walaupun katanya hantam tamurno agama Pak. Walaupun dia orang musyrik, orang kafir, orang munafik, potensi kebaikan itu dan kejahatan ada dalam tubuh dia. Maka ketika tak ceramah awaknya, nyai tak bohong semaji Pak. Cuma dia malu saja, makanya pegang macam-macam Pak. Itu Yahudi Nasrani itu. Mereka itu dalam Al-Quran digambarkan itu Pak. Yahudi dan Nasrani ketika didakwahi Rasul itu masuk kepala mereka, bukan tidak masuk. Maka kata Imam Sawi Pak, kenapa mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka masih memikirkan jabatan mereka. Kalau mereka itu ikut Muhammad, hanya jabatan terpilih, dan mereka tidak dapat lagi bahagian daripada mereka kan keturunan Bani Israel, tidak ada dari jabatan dan lain sebagainya. Rugi artinya Pak, rugi dari finansial. Maka mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ada orang seperti ini, ya maka kita tutup ayat ini, ayat 41. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 42. Ini yang ada dua syarat tadi. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau kita merujuk ke dalam yang tadi itu sesuai prosedur, ketika seseorang sudah berada di di padang mahsyar, dilihat prosedur sudah sesuai semua. Kamu sudah patuh, kamu nahan ini, kamu buat begini, maka kamu sudah sesuai prosedur, akan saya masukkan ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ayat lain Allah memberikan taswik. Taswik itu apa? Motivasi. Jadi Allah memberikan motivasi, tapi kata Allah ini fi jannatin aliyah. Kalau kamu begini di dunia nanti, kamu begini, maka kamu nanti akan saya masukkan ke dalam surga. Kalau tidak begitu, maka tidak akan saya masukkan ke dalam surga. Maka ayat ini fa innal jannata hiyal ma'wa, ini sudah sesuai prosedur. Kalau dia berbuat apa yang sudah saya katakan, kata Allah, wa nahan nafsa anil hawa. Kemudian yang kedua, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, sudah cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.